Nah, enggak mungkin. Ya. Nah, kemudian percaya diri mengatasi kesulitan. Kemampuan yang mendukung usaha atau perjuangan membangkitkan sikap percaya diri, kemampuan dimaksud di sini meliputi kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik berkenaan dengan tenaga jasmani, kemampuan intelektual berkenaan dengan tingkat keahlian berpikir, analitis, skill, dan keterampilan profesional yang berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh, sehingga dapat merencanakan usaha yang akan dilakukan. Jadi kalau kalian belajar tentang menjadi guru pendidikan agama Katolik, kalian sudah memahami ya didaktik metodiknya. Udah belajar ya didaktik metodik khusus, didaktik metodik umum? Oh belum ya, mungkin nanti namanya teori mengajar ya. Nah, ya katekis itu harus belajar juga bagaimana rekonstruksi kurikulum namanya. Tapi itu memang dianggap sudah out of date, tapi sebenarnya ilmunya bagus tuh. Ya. Ada praktek mengajar, ada didaktik metodik umum, didaktik metodik khusus, ya. Nanti ada bimbingan dan penyuluhan, banyak mata kuliah yang saya lengkap tuh mata kuliahnya semua itu. Ya, bagus-bagus mata kuliah. Sebenarnya kalian belajar pasda, sebelumnya ada pengantar pasda, pengantar pastoral dasar. Ya, tapi di sini lebih banyak ke ilmu pendidikannya. Ya, enggak masalah, sama saja ya. Nah, jadi harus menjadi profesional. Kemampuan intelektual biasanya menggunakan alat bantu teknologi. Nah, kalian nanti juga harus menguasai teknologi informasi. Makanya saya dari dini kalian tuh udah harus punya akun YouTube, akun TikTok, Facebook, ya, Instagram, ya. Udah berkawan saya di Facebook. Kalau di Facebook tuh saya, sama nama saya tetap Yakobus Julianelis di Facebook, di IG, ya. Cuman karena sekarang Facebook saya sudah mulai terbuka karena saya sudah dapat kodenya. Karena waktu itu HP saya rusak kan. Nah, hanya IG ya belum saya ya cari passwordnya. Saya lengkap sebenarnya itu dari tahun 2000 saya mulai dari tahun 2009 tuh udah menyusun yang namanya silabus untuk ya supaya profesional itu jembatan komunikasinya ya. Makanya saya mulai dengan Facebook, setelah itu saya mulai dengan blogspot saya. Ya. Ada blogspotnya. Ya, cuman itu tadi, kalau kita bekerja sendiri memang akan kewalahan. Jadi segala pengetahuan itu kita transfer di situ. Supaya kita memudahkan kita untuk mengingat kembali. Misalnya kalian membuat kegiatan di mana nanti? Ya, kalau kalian simpan di handphone tetap akan hilang. Nah, makanya kalian harus memiliki 4 akun itulah yang sekarang digunakan ya. Kalau WA itu kan bukan untuk media sosial yang permanen ya. WA itu dihapus ya selesai. WA itu hanya media komunikasi. Tapi kalau Facebook, Instagram, ya kemudian YouTube, TikTok, nah itu kan dia permanen. Ya. Gunakan itu, ya. Jadi kalau kalian nanti punya 4 itu, kalian akan menjadi katekis yang handal. Ya. TikTok 1 menit, kalian masukkan ayat-ayat kitab suci kan. Nah, sekarang itu digunakan. Ya, medianya luar biasa. Jangan ditanggapi kalau ada orang misal kritik, hapus ya. Saya berapa kali orang saya hapus ya. Kan saya yang manunya. Ya. Enggak perlu diblokir, saya hapus saja komennya selesai, ngapain kan. Kita pun ngapain juga menghadapi masalah dia kan. Dia yang ngina-ngina kita kan. Diolok-olok ya gitu situ ya kita hapus ya. Daripada nanti ada orang yang memanfaatkan itu lalu nuntut dia gitu kan. Nah, bagus saya hapus, saya baca saya hapus. Kalau misalnya menjelek-jelek kan ngapa? Hapus saja selesai. Ya, masalah-masalah seperti itu bisa kita filter sendiri ya. Kalau misalnya yang tidak mendukung, yang mendukung ya kita sharekan kan begitu. Kan kita yang menjadi leader dan manajernya untuk akun media sosial kita. Nah, jadi supaya tidak penuh setelah kalian punya video, hapus video di dalam memori handphonenya, nanti baru lagi upload kan begitu. Ya.
Saya tidak terasa udah mau berapa ribu ya video saya masukkan di YouTube. Ya terserah nanti mau dipakai apa. Karena saya punya video dulu, sayang. Waktu saya penyuluhan di Bengkayang misalnya. Makanya saya mau cari lagi file itu. Karena masuk di hard disk, tidak masuk di online begitu. Sehingga banyak udah saya kumpulkan ya. Termasuk rekaman-rekaman saya nyuluh. Tapi akhirnya ya biasa saya putar ulang lagi untuk mengingat. Ya, apakah yang sudah saya sampaikan itu berdaya guna untuk yang mendengarkan audiens. Nah begitu juga kalian nanti. Tidak terasa. Ya, terasa 4 tahun. 4 tahun kalian tamat. Ketika kalian buka. Loh ini loh. Media pengajaran yang tinggal hanya kalian bisa buat begitu. Makanya mata kuliah apapun. Untuk mengingatnya kalian masukkanlah di YouTube kalian tuh. Pasti berguna. Saya misalnya mau cari bahan katekese sekolah menengah di SMA Negeri Menjalin misalnya. Kalian buat barang itu rupanya. Ya kan tinggal, oh ini yang buat nih. Oh rupanya anak Stakan yang buatnya. Ya kan? Jadi literaturnya dari anak Stakan ini dia buat. Kalian buat misalnya kegiatan camping rohani. Kalian videokan. Ya kan? Kalian masukkan. Ya hati-hati juga misalnya mengupload yang misalnya konten-konten yang terbuka ya kan, bagian-bagian yang sensitif, nah itu diblurkan lah, atau bagian-bagian yang memang ya tidak mendukung ya konten kita ya kita yang menyensor sendiri, editnya sendiri gitu. Ya di YouTube masih kok saya lihat yang sensitif itu, tapi dia tidak terbuka begitu kan. Misalnya mancing dapat ikan yang disorot tuh lain gitu, Pak. Ya kan? Mancing tuh aneh gitu, Pak. Itu bingung juga saya. Nah, itu mulai dicari ya laki-laki. Mancing apa, Pak? Cari sendirilah mancing di YouTube. Mancing kok lain yang dilihatnya. Ya kan? Jadi Pak mau ngajak mancing. Oh, ya. Memancing ikan. Aduh. Kemampuan intelektual biasanya menggunakan alat bantu teknologi ya. Dengan kemampuan intelektual manusia dapat memperkirakan dan merencanakan secara baik usaha yang dapat ditempuh dengan mewujudkan keinginan. Karena memiliki kemampuan, manusia percaya bahwa usaha akan berhasil. Percaya pada kemampuan sendiri disebut percaya diri atau self-reliance. Namun percaya diri sifatnya tidak mutlak karena masih ada lagi kekuatan di atas manusia, yaitu Tuhan. Kekuasaan Tuhan merupakan kontrol diri agar manusia tidak berbuat sombong. Ya. Makin baik tingkat kemampuan seseorang, makin tingkat percaya dirinya, sehingga makin dekat pula kemungkinan berhasilnya usaha. Kemampuan dan percaya diri mendorong manusia kreatif dan inisiatif, daya imajinasinya tinggi. Manusia yang sadar seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena harapannya terpenuhi. Bukan sesumbar dengan kemampuannya sendiri. Ada 2 kemungkinan akibat manusia putus asa, yaitu sadar kembali kepada Tuhan Sang Pencipta atau melawan kehendak kepada Tuhannya. Ya. Melawan kehendak Tuhan itu berarti tidak mau mengakui adanya Tuhan. Dengan alasan jika memang Tuhan itu ada dan Maha Adil, mengapa Tuhan tidak mengabulkan harapan? Jadi hati-hati juga kita memiliki harapan yang aneh misalnya. Ya kan? Jadi Tuhan itu tidak memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta roti. Ya. Ketika kamu meminta batu, Tuhan tidak akan memberikan batu. Tapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita misalnya marah dengan orang tua kita, tidak ngirim kan? Atau tahun ini, nak kamu Natal di Pontianak saja atau di Kuburaya saja, jangan pulang kampung. Karena pulang kampung pun terlalu berat ya kan. Lalu marah, udahlah kalau begitu. Lalu merajuk, ya itu adalah orang yang tidak memiliki harapan yang baik. Jadi orang merajuk itu secara gambarannya itu adalah orang yang tidak memiliki harapan yang baik. Ya merajuk, pendek tongkeng misalnya. Ya, jadi selalu ingin kebutuhannya didengarkan orang. Ya kan?
Jadi orang itu harus mengerti dia. Ya kan? Dia tidak mengerti. Lebih baik, ya kan? Lebih baik memahami daripada dipahami. Mengapa? Kalau orang merajuk itu harus dipahami terus perasaannya. Ya kan? Ujung-ujung apalah? Menjadi pribadi yang ya menjadi toksit. Persahabatannya toksit. Iya, racun. Tahu toksit ya? Racun. Di kelas ini banyak racun misalnya. Jadi kalau misalnya ya kalau misalnya ndak dia, ya kan? Jadi ndak jadi. Nah, itu ndak bisa gitu. Jadi jelas ya. Sikap percaya diri menumbuhkan keyakinan yang mantap bahwa usaha yang dilakukan itu benar, tetapi kebenaran yang dimiliki manusia itu relatif, sedangkan kebenaran Tuhan itu absolut. Kemudian satu, gairah mengatasi kesulitan. Ya, ada kegelisahan, ada gairah. Bagaimana mengatasi kesulitan itu? Untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan, mungkin manusia banyak mengalami kesulitan atau hambatan. Untuk mencapai keberhasilan, maka kesulitan atau hambatan harus diatasi dengan cara meningkatkan kemampuan, yang berarti memupuk sikap percaya diri, membangkitkan gairah dan kreativitas semangat kerja. Nah, jadi begini. Ya. Cara meningkatkan kemampuan itu antara lain adalah berusaha keras meningkatkan pendidikan dan pelatihan, tidak hanya formal tetapi juga non formal, baik dengan belajar sendiri maupun dengan magang pada orang lain yang sudah berhasil. Jadi 4 tahun ini kalian harus memaksimalkan keterampilan kalian. Ada beberapa keterampilan yang harus kalian lakukan, yaitu pertama penguasaan bidang ilmu kalian. Jangan sampai kalian bidang ilmu kalian ini kalian tidak kuasai. Yang kedua, penguasaan bahasa asing. Ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, silakan belajar di Google kalau memang ingin menghemat biaya. Ya, bukan menonton di YouTube, tetapi belajar. Karena Google itu semua bahasa itu sudah masuk di situ. Bahkan bahasa Jawa juga kalau buat belajar di situ sudah ada. Ya, tinggal kita aja yang menyerap itu. Ya, kemampuan bahasa. Ya, jadi kemampuan menguasai bidang ilmu, kemampuan bahasa, kemampuan menguasai teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu baik yang kalian memiliki HP Android itu coba maksimalkan fungsinya. Banyak yang belum bisa memaksimalkan fungsi HP-nya hanya untuk main game, paling hanya buka ini, buka itu, set ini, ya nonton ini, nonton itu. Padahal ya HP itu bisa dimaksimalkan untuk macam-macam. Untuk kalian ngetik-ngetik kalau kalian ngomong itu udah bisa kok. Dia bisa. Ya. Di WA itu saya pernah diajarkan, saya juga lupa ya. Pak, jangan begitu Pak. Langsung aja nih, di WA tuh Bapak tinggal ngomong, nanti dia ngetik tuh sendiri tuh. Nah, ya, atau ngerekam misalnya. Ya kan? Di WA itu. Ya. Atau buat video pendek di WA bisa, lalu disimpan. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain. Dan bahkan ngedit-ngedit misalnya. Misalnya kita mengucapkan selamat hari raya Natal, kan tidak perlu lagi kita harus pakai laptop. Tinggal di HP Android itu bahkan ada aplikasi-aplikasinya kan. Kita buat Twibbon atau kita misalnya buat, ini kan enak, kita tinggal kirim. Ya. Kita mau ngedit video, bahkan kita simpan di YouTube dan sebagainya. Jadi maksimalkanlah handphone kalian itu. Sekarang handphone kalian itu bisa menjadi alat yang sangat cerdas, merekam. Kalian mau ngomong apa di situ? Mau curhat? Atau yang sekarang lagi tren tuh cerita hantu. Saya baru mendengarkan tuh, suka misalnya ponakan saya dengan ini ya. Iya mana cerita hantu deh, cerita. Cobalah kalian cerita tentang ilmu sosial dasar, kayak gitu. Ya bukan, cara pembawaannya gitu. Nggak kaku gitu. Nggak, ini kan nanti gini. Sekarang YouTube yang dilihat itu kan ya. Kalian kan punya yang namanya tips kreatif sendiri. Ya. Kalian misalnya menjelaskan satu ilmu itu kan nggak perlu kaku, misalnya bab 10 begini. Kalian bercerita tentang kemampuan itu adalah ini kan. Misalnya. Ya kalau punya saya karena
saya tidak mau lagi mengedit karena terlalu lama, ya. Biasanya beberapa YouTube saya kirim itu bisa 2 hari, 3 hari, saya biarkan saja tuh. Ya. Karena memang kapasitasnya terlalu tinggi kan. Kalau kita edit lagi lama deh. Ya udah. Ya. Video panjang memang lama. Tapi kalau kalian misalnya punya ini, tapi kalau kalian, saya pikir kalian udah punya 100 video lah ya sekarang ya. Kalau yang rajin. Ya belum, karena enggak rajin. Enggak rajin. Ya. Kalau enggak rajin ya susah. Berikutnya adalah ya, peningkatan ya. Peningkatan pengalaman berupa banyak memperoleh pengalaman nyata dari kehidupan, keberhasilan manusia dengan melibatkan diri secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan jasa dalam dunia kerja dan servis. Yang penting memperoleh keahlian dan keterampilan. Ya, belajar misalnya. Kalian misalnya mengisi waktu luang, di tempat kosnya ada bengkel. Kalian duduk di situ, awalnya ngamat-ngamati, beli. Ini kunci apa untuk buka bengkelnya? Nah, kunci ini, kunci itu, kunci ini kan. Lalu lama-lama kan beli kuncinya. Kan sekarang yang paling utama itu peralatannya. Ya. Peralatannya. Paling yang agak harus belajar itu ngelas, ya kan? Atau bagian-bagian mesin itu memang harus belajar dan melihat. Tapi kalau bagian misalnya sekedar hanya membuka, kita ini kan misalnya kita di daerah atau di kampung, ya. Kalau kita bisa buka tambal ban saja, itu berapa yang kita bisa hasilkan, ya. Nah, terkadang hal seperti itu penting. Kemudian banyak berkomunikasi, bekerja sama, dan ikut serta dalam manusia yang sudah dalam usaha untuk memperoleh masukan yang dapat dijadikan acuan atau contoh, sehingga membangkitkan kreativitas dan semangat usaha yang memberi harapan. Biasanya di kampus ini ada bengkel, ya. Anda tahu saya di sini ada bengkel khotbah, ada bengkel. Sebenarnya ada bengkel alat bukan bengkel alat musik ya. Laboratorium musik di situ. Saya lihat keyboardnya. Nggak ada kayak yang mau belajar otodidak misalnya, kan bisa belajar melalui Google kan. Habis itu datang ke kampus kan sebelum mampu membeli barang itu, ya kan? Nah, mulai dari lagu Mada Bakti, ya mumpung sekarang begitu, ya. Biasanya di kampus ini orang kalau kita di kampus itu Senin sampai Sabtu tuh enggak akan sepi kampus tuh, bahkan Minggu. Ada aja yang dibuatnya. Kalau mahasiswa, ya. Entah dia ke perpustakaan, ya. Jadi seperti orang kerja lah, dari jam 6:30 sampai jam 5 sore dia ada di kampus. Ya. Dia membuat tugas, ya. Di sini kan enggak salah, ya. WiFi-nya itu, di sini WiFi-nya terbuka enggak untuk kalian? Nah? Hanya edit mic memang nge-lag. Oh. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Nah, kemudian banyak mengamati gejala kehidupan manusia dalam segi kebutuhan, segi pasar, atau segi keberhasilan yang dapat menumbuhkan kreativitas usaha dan harapan. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan jenis usaha apa yang patut dijalankan dan memberi harapan. Nah, usaha kalian nanti itu, ya. Ada satu usaha yang bagus untuk kalian, ya. Tolong tuh. Siapa Naca kan yang pingsan? Oh. Dia sakit apa? Di mana? Waduh. Boleh ikut. Mah apa? Biasalah anak-anak. Mendengarkan dan menghayati nasihat-nasihat konstruktif yang mengandung nilai-nilai moral, mempertebal keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat memberi arah pada usaha kehidupan yang lebih cerah dan memberi harapan. Nasihat konstruktif dan mengandung nilai moral dan filosofis yang dalam akan memberi arah kepada harapan. Harapan didambakan adalah perbaikan nasib yang lebih sejahtera. Ada satu nanti itu yang akan menjadi peluang usaha kalian itu. Tapi entah apa itu bisa atau enggak. Itu adalah bimbingan rohani Katolik. Ya, nanti kan ada psikolog, ada psikiater kan.
Tapi apakah itu nanti akan menjadi usaha yang bisa mandiri atau tidak ya? Dulu kami bentuk ASKRI, namanya Asosiasi Katekis Republik Indonesia, itu tujuannya satu. Tujuannya adalah biar katekis itu bisa menjadi katekis yang mandiri, mampu memberikan bimbingan rohani Katolik. Tapi saya yakin itu bisa dilaksanakan di YouTube dengan di TikTok gitu nantinya. Dan kalian bisa menjadi pembicara-pembicara yang handal di tingkat level kampung, kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan kalau kalian bahasa Inggrisnya ya bagus, kalian akan menjadi pembicara di level internasional. Itu caranya sekarang kalian mempromosikan diri itu hanya melalui YouTube, TikTok, ya. Jadi jangan heran misalnya nanti salah satu di sini misalnya pergi kasih seminar misalnya di Amerika Serikat, di Kanada, ya. Dengan adanya YouTube yang kalian buat passionnya bagus, kan begitu. Kemudian keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan merupakan sesuatu yang sangat tergantung sudut pandang seseorang. Artinya bagi seseorang perkara tertentu merupakan keberhasilan, tetapi ya bagi yang lainnya perkara itu merupakan kegagalan. Contoh, apa itu? Ya. Bagi kita keberhasilan, bagi orang kegagalan. Hah? Nah, itu apa tuh? Bagi kita keberhasilan, bagi orang lain kegagalan. Hah? Orang lain itu nggak mencapai Iya. kita mencapai keberhasilan, tapi orang lain tidak bisa mencapai. Jadi bagi mereka itu sebuah kegagalan. Nah, itulah dia menjadi pengikut Kristus tuh. Bagi kita keberhasilan, bagi orang lain itu kegagalan karena mengikuti seorang nabi yang disalib. Makanya orang lain menganggap kita nih sebagai orang yang gagal. Bahkan orang Yahudi menganggap Yesus gagal. Ingin membaharui orang Yahudi tetapi dia disalib dan wafat disalib. Karena dia tidak memiliki iman itu. Karena orang Yahudi masih berpegang erat pada Taurat mereka. Ya silakan. Dan bahkan ada juga kelompok-kelompok lain yang ya menganggap itu ya menganggap bukan Yesus yang disalib lah, ya kan? Jadi terkadang itu adalah hal-hal yang harus kita pahami. Pada umumnya penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Bagi manusia sesuatu itu gagal, tetapi bagi Tuhan berhasil. Sebagai contoh, mari kita melihat kehidupan dan pelayanan Yesus. Nah, ini luar biasa nih, ya. Kamu udah baca enggak? Enggak? Yang ilmu sosial dasar tuh. Ya, luar biasa dia ngambil contoh pelayanan Yesus loh. Oh, berarti kalian enggak baca ya. Di ujung-ujungnya di buku ini ya. Berarti kalian enggak baca di sini ya. Banyak enggak baca ya. Setelah Yesus, sebagai contoh mari kita melihat kehidupan dan pelayanan Yesus. Setelah Yesus melayani bangsa Yahudi selama kurang lebih 3 tahun, ia ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi serta diserahkan kepada bangsa Roma untuk disalibkan. Satu orang muridnya mengkhianati dia, muridnya yang lain menyangkal dia 3 kali. Semua muridnya pergi meninggalkan dia di Taman Getsemani ketika ia ditangkap. Bahkan di kayu salib, Bapa di sorga meninggalkan dia sehingga ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut sudut pandang manusia, di mana keberhasilan Yesus? Bagi manusia dengan akal sehat, tentu menilai dan harus menilai bahwa mahkamah agama Yahudi dengan bait sucinya yang megah itu telah sukses menyingkirkan si penyesat. Tetapi bagaimana menurut penilaian Bapa di surga? Menurut penilaiannya, kematian Yesus merupakan awal kemenangan yang akan berakhir dengan hancurnya musuh terakhir yaitu maut. Sehingga Allah menjadi semua di dalam semua. Mengapa renungan keluarga ini dimulai dengan mengungkapkan keberbedaan penilaian manusia dengan Tuhan? Karena dalam renungan ini dan beberapa renungan selanjutnya, kita akan melihat keberhasilan dan kegagalan para wanita atau istri yang tercatat dalam Alkitab. Maka diharapkan penilaian kita sesuai dengan penilaian Tuhan, supaya kita semua dapat membangun keluarga yang berhasil menurut penilaian Tuhan. Sekarang kita akan mulai dengan keberhasilan Hawa sebagai istri Adam. Adam memberi nama atau memberi identitas diri kepada istrinya sebagai ibu semua yang hidup. Hawa atau life atau hidup. Sesungguhnya nama yang diberikan Adam kepada istrinya ini mengungkapkan iman Adam. Secara manusiawi, seharusnya Hawa ini adalah ibu dari segala yang mati. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Kematian rohani yang berproses kepada kematian jasmani.
Tetapi kita lihat di sini iman Adam dan respon Hawa, yaitu bahwa Hawa menundukkan diri serta mengaminkan dan menerima nama yang diberikan suaminya. Kerelaan Hawa menerima serta mengaminkan iman suaminya ternyata membuahkan hasil. Hawa melahirkan Habel, seorang yang hidup dalam pandangan Allah. Dan ketika Habel dibunuh oleh Kain, kembali Hawa melahirkan Set, yang juga melahirkan Enos, yang memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 25. Bagaimana respon para istri Kristen terhadap iman suaminya? Mungkin banyak istri Kristen yang mengaminkan iman suaminya, tetapi tidak jarang juga yang bersikap dingin dan bahkan menertawakan. Semoga tidak ada istri Kristen seperti istri Ayub yang berkata kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, itu istri Ayub tuh. Pernah baca kitab Ayub? Ada istri Ayub itu, akhirnya istri Ayub itu mati dan anak-anaknya mati. Akhirnya Ayub itu mendapat istri yang baru. Ya, karena Ayub yang kaya raya itu menjadi miskin. Ya kan? Baik, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Ya. Apa itu sains? Ya. Sains itu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Medawar, 1984, sains dari istilah Inggris science berasal dari kata science, 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 ya. Kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti knowledge, ilmu. Pak, di sini ketua kelas ada chatku, katanya bisa nggak pinjam mobil bapak untuk antar dona ke puskesmas katanya. Ke puskesmas mana? Siapa yang mau bawa? Didorongnya Pak. Hah? Iya, ada Bapaknya bapak bawa mobil atau? bawah, ada di bawah saya. Saya bawa mobil. Saya lagi mengajar. Coba minta tolong dengan itu bagian akademik. Oh iya, kan ada mobil. Ah. Soalnya kemarin ada juga kejadian kayak kami cari Bapak yang kemarin ngantar Eva tuh. Mana ya nih? Iya, itu saya bapak yang Sebenarnya tadi yang mandi. Pak Madi. Ah. Dia suruh dia bawa. Asumani lagi ngajar rasanya. Pak Madi sama dia. Enggak, minta tolong sama Pak Madius kan dia mau tuh. Kan ada mobil stakan tuh. Masih buka gak puskesmas? Itu gampang. Aku bisa ngidupnya aja. Ya kan bisa diserahkan ke pihak kampus. Tidak ada bagian kesehatan ya kah? Ditolak siapa? Hah? Di akademik. Ini di bagian mana? Bagian umum. Kelas ini juga yang pingsan. Ini juga Pak. Udah pingsan beneran. Nggak ada ruang UKS-nya ke sini? Tetapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji, hasil dari pengamatan yang sesungguhnya, kebenaran yang dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata sehingga pengetahuan yang dipedomi tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sains adalah ilmu yang teratur, sistematik, yang dapat diuji atau buktikan kebenarannya, ya. Berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, misalnya fisika, kimia, dan biologi. Lalu pendidikan sains menekankan pada pengalaman secara langsung. Sains yang diartikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara sistematik dan serasi dengan hukum-hukum umum yang melandasi peradaban dunia modern. Sains merupakan satu proses untuk mencari dan menemui sesuatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Proses mencari kebenaran secara
mencari jawaban kepada persoalan-persoalan secara sistematik yang dinamakan pendekatan saintifik, dan ia menjadi landasan berkembangnya teknologi yang menjadi salah satu unsur terpenting kepada manusia. Sains sangat penting untuk berkembang dan kemajuan kemanusiaan dan teknologi. Pada awal pertemuan saya selalu mengatakan kita menggunakan namanya scientific approach, pendekatan ilmu pengetahuan, ya. Jadi untuk memahami itu harus ada namanya scientific approach, ya. Jadi kalau kelas ini tahu kawannya pingsan, ya kan? Apa yang dilakukan? Ya kan? Tidak. Ya. Harusnya kawannya itu juga memahami bahwa kepingsanannya itu diakibatkan karena penyakitnya. Dan penyakitnya itu harus disampaikan kepada ketua kelas. Ketua kelas akan menginventarisir, misalnya kalau dia penyakitnya apa begitu. Ya, tapi kalau misalnya penyakitnya itu tidak diketahui, tidak bisa didiagnosa, maka harus, ya kan, ditangani oleh, misalnya kalian harus buat unit yang namanya unit kesehatan mahasiswa, ya kan? Nah, itu gunanya ada presiden mahasiswanya kah, ya kan? Nah, dari situlah dia akan timbul yang namanya itu. Itu namanya scientific approach. Pendekatannya secara saintifik. Ya kan? Kalau setiap kelas tiba-tiba pingsan terus, ya kan? Ini kan berarti ada masalah. Apa masalahnya? Nah, ketika nanti ada masalah, ini nanti akan berakhir pada suatu keputusan. Nah, semoga tidak terjadi, kan begitu. Nah, itu masalah namanya. Lalu iya katanya. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini ada bermacam-macam, ya. Makanya kalian harus punya namanya paracetamol. Ya kan? Ya, paracetamol dibeli. Itu paracetamol obat yang paling mujarab. Kalau misalnya meriang, minum paracetamol. Ya kan? Nah, kemudian kalian cek dulu di internet tuh misalnya, ya, supaya menjadi paham, kan begitu. Ya kan? Udah. Itu dicari belikan obat di apotek kata Pak Maju, soalnya Pak Maju nggak bawa mobil. Oh ya, itulah tadi. Makanya paracetamol tuh. Oh. Jadi pendekatan scientific approach-nya.